Chanshan, darurat di perbatasan meminta Anda untuk kembali. Saya sudah cacat. Urusan dunia tidak ada hubungannya dengan saya lagi. 3 tahun lalu Anda difitnah, saya terus menyelidiki. Hari ini adalah hari Junshang memilih pasangan, ngapain bilang itu? Junshang simbol naga dan harimau sudah kembali ke pemiliknya. Saya memohon atas nama rakyat Longcheng. Cepat pergi. Tempat ini bisa ditinggali. Kayak kandang babi, memang seperti kandang babi. Tidak ada yang membersihkan dua adik. Kalian juga datang untuk membatalkan pertunangan. Si Ji itu tidak punya uang dan kemampuan. Mau menikahi kami. Bukan seperti katak ingin makan daging angsa. Tolong perhatikan ucapan kalian. Kalau bukan karena kakek Su, kalian pikir keluarga kalian bisa berhasil naik jadi 4 keluarga besar? Yanran, bagaimana bicaramu? Kamu lupa apa yang kakekmu suruh kamu lakukan? Ayah, Ternyata adik kedua Xiao, kenapa? Apa kamu mau menikahi si cacat itu? Adik kedua Xiao ada hobi begitu ya? kamu. Jadi kalian yang mau membatalkan pertunangan. Lumayan cantik. Sayangnya cacat. Apa katamu? Kalau sudah janji. Kenapa 4 keluarga besar tidak ada yang datang? Kenapa cuma anak-anak muda atau setelah kakekku pergi? Keluarga Sujadi tidak dianggap. Sui, kamu pikir kamu siapa? Pantas kakekku datang sendiri. Ini 200.000, anggap saja hadiah pembatalan pertunangan. Wah, besar sekali. 200.000 ngasih ke pengemis ya? Kakak keluarga kalian cuma kasih 200.000. Keluarga Zhao kami bisa kasih 1 juta. Kamu seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Kalau tahu diri cepat batalkan pertunangan. Jangan buang waktu semua orang. Zaman sekarang masih ngomongin pertunangan. Kamu si sampah, pantas aja. Nona datang hari ini cuma mau kasih tahu. Pertunangan ini pasti saya batalkan. Saya juga. Kamu juga mau membatalkan pertunangan seperti mereka. Tuan Su, memang ada perjanjian pernikahan. Keluarga Xiao juga bersedia mengganti rugi 1 juta. Aku mau menikah denganmu. Itu dia. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. Kamu ngapain? Tenang, aku akan menikahimu. Jangan. Kamu tidak keberatan aku cacat. Kakek Su pernah membantu kami berdiri di Longcheng. Bagaimana bisa mengingkari janji yang sudah dibuat? Apalagi dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi tentu saja aku harus mengikuti keinginan beliau. Wah, sok suci. Siapa yang tidak tahu kamu dijual ke kakakku oleh keluarga Xiao? Kenapa mau menikah dengan si cacat ini? Kamu. Paman, kalau putrimu tidak menikah dengan kakakku, maka investasi keluarga Xiao akan hilang. Bagaimana kamu akan menjelaskan ke kakek Xiao? Xiao Yanran, hari ini, pernikahan ini harus dibatalkan. Harus dibatalkan, kalau tidak jangan panggil aku ayah. Ayah Bayu itu benar-benar bukan orang baik. Aku tidak mau menikah dengannya, aku hanya mau menikah dengan Sui. Paman. Keluarga bayi yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Aku pasti akan melindungi keluarga Xiao. Dengan kamu yang tidak berguna. Sejujurnya kakekmu memang punya kemampuan. Tapi keluarga Su sudah lama jatuh. Kamu mau menikahi putriku. Jangan harap. Apakah keluarga Xiao terlalu meremehkanku? Tidak menghargai aku. Serang. Tidak boleh kalau hari ini kalian berani menyentuh Sui. Langkahi dulu tubuhku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu mau menikah dengan Sui, juga tidak apa-apa. Sekarang keluarga Su jatuh, kalau dia mau menikahimu. Dia harus masuk keluarga Xiao. Dan harus memberikan 1 miliar sebagai mahar. Tapi aku perkirakan sekarang kamu tidak punya uang 10 yuan pun. Tidak punya uang 10 yuan pun. Ayah, kamu terlalu menindas. Paman. Kalau aku setuju dengan permintaanmu,
Kalau begitu kau nikahkan saja putrimu denganku. Tuan Muda Su benar-benar suka bercanda. Belum bicara soal apakah kau punya 1 miliar atau tidak. Katanya Tuan Muda Su adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Maka meski nanti punya anak-anak itu harus bermarga Xiao. Kau harus memikirkan ini dengan matang. Aku setuju dengan permintaanmu. Apa-apa katamu? Tak perlu diulangi lagi. Rumah tua warisanku kalau dijual harganya lebih dari 1 miliar. Sui, sebenarnya kau tak perlu melakukan ini. Kau saja tidak memandang rendah aku yang cacat ini. Aku tentu juga tidak akan memandang rendah menantu yang tinggal di rumah istri. Tenanglah, aku pasti akan melindungimu. Paman Xiao. Apakah kata-kata tadi masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Dulu bagaimana kau menepuk dada memberiku jaminan? Sekarang enak saja kau langsung menyuruh Su Yi masuk ke keluarga Xiao kita. Aduh kakek jangan marah dong. Jelas-jelas dia dimanja sampai manja makanya wataknya agak buruk. Anak angkat Macam APA Bernie begitu. Bukankah masih ada uang 1 miliar itu? Itu kan uang keluarga Bai, entah bagaimana otaknya bisa berpikir begitu. Benar-benar bikin kesal. Pak Tua jangan marah. Meskipun keluarga Bai tidak mau berinvestasi pada kalian, keluarga Yo kami tetap akan berinvestasi. Lagi pula aku dan Bebei segera akan menikah kok baik-baik. Kau memang tahu cara berbakti. Tapi kau sampah ini. Mimelahara, anak Sampai, besar tidak boleh saya katakan padanya. Saatnya membalas budi kepada keluarga Xiao kita. Kalau tidak keluarkan semua anggota cabang kedua kalian dari keluarga Xiao. Ayah, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan bicara baik-baik dengan Man-Man. Kali ini aku pasti akan membuatnya setuju. 3 hari. Bukan aku yang bilang paman kedua. Cuma seorang anak angkat biasa berani melawan kakek. Kenapa tidak coba kalian lempar dia ke tempat tidur putra mahkota Bai? Masak nasi menjadi bubur. Semua gara-gara kamu tidak bisa punya anak. Melahirkan anak durhaka seperti ini. Cukup sudah cukup. Kamu mau kemana? Mau kemana lagi cari akal? Nggak mungkin kita cuma nunggu diusir dari keluarga Xiao. Atau beneran ngasih Yanran keranjang Bai Da Shao. Mending langsung aja lempar dia keranjang Bai Da Shao. Biar jadi beres. Beneran mau nolak Jenderal Huang. Dan jadi menantu keluarga Xiao. Gimana kabar yang aku suruh kamu cari? Masalah dulu itu, beneran ada hubungannya sama 4 keluarga besar Longcheng. Tapi sekarang belum ada bukti yang pasti. Ternyata beneran orang-orang tua itu. Gak cuma berani ngerjain aku, bahkan berani melawan keinginan kakek buat batalin pertunangan. Junshang asal Anda perintah. Saya akan kirim orang, Gak usah. Ini urusan aku yang tangani sendiri. Aku bakal bikin mereka tahu rasanya hidup lebih susah daripada mati. Siap, Ngomong-ngomong gimana kabar Xiao Yanran? Sudah kamu cari belum? memang benar. Dia yang dulu nolong kamu. Tapi dia anak angkat keluarga Xiao. Hidupnya juga nggak gampang. Baguslah kalau begitu. Kita nggak perlu ragu buat gerakin keluarga Xiao. Ada aku siapa juga yang berani ganggu dia. Junshang Xiao Yanran dibawa ibu angkatnya. Ke rumah keluarga Bai kayaknya ada bahaya. Waduh, cepat ke rumah Bai. Siap, MA kita mau kemana sih? tentu aja ke rumah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai suka banget sama kamu. Kayak lagi ganteng. Ayo bilang sama dia. Meskipun kakek kamu usir kita dari keluarga Xiao, kami akan tetap di pihak kamu. Terima kasih MA udah ngerti. Yanran, kamu akhirnya datang. Bayu, aku datang hari ini. Tuan Muda Bai, aku bawa Yanran. Untuk kamu. Jangan lupa perlakukan dia baik-baik ya. MA ngomong apa sih? Tentu saja. Aku pasti akan perlakukan Yanran dengan baik. Gimana dengan urusan investasinya? Hahaha, kita sudah jadi keluarga. Besok aku akan menyuruh kepala rumah tangga untuk bernegosiasi dengan keluarga Xiao. Terima kasih Tuan Bai. Apa yang kamu tunggu? Kenapa tidak segera menemui suamimu? Ibu kamu benar-benar menjualku. Hanya demi urusan investasi. Kamu hanya anak angkat. Sekarang saatnya membalas budi kami. Apa kamu mau aku dan ayahmu diusir dari keluarga Xiao dan terus menghidupi si sampah itu? Ibu. Tuan Bai, aku pergi dulu. Santai saja, haha. Bayu, aku sarankan kamu lepaskan aku. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak menikah denganmu. Lalu mau menikah dengan siapa? Aku suka kuda liar seperti ini. Cukup seru. Ah,
Dasar jalang berani memukulku. Kamu benar-benar tidak takut mati. Bayu, aku mohon lepaskan aku. Kamu mau apa? Jangan-jangan. Lepaskan aku mohon. Lepaskan kamu. Kamu adalah buruanku. Obatnya mulai bekerjakan. Ini obat paling kuat yang aku temukan. Tidak lama lagi, kamu yang akan memohon padaku. Ah, Manis. Ayo biarkan kakak menyayangimu. Kakak sudah tidak tahan. lepaskan aku. Berhenti. Siapa yang mengganggu urusan baikku? Sudah bosan hidup ya? Sui, Bukan si cacat dari keluarga Su ini. Ini tempatmu balapan ya. Diam kamu, siapa kamu? Berani memukulku. Ah. Di mana orangnya, kemana perginya? Kamu ini siapa sih? Jangan ada yang bergerak. Aku akan telepon paman kedua, tunggu paman kedua datang. Kalian semua akan mati. Sekarang baru tahu takut. Lepaskan bajumu dengan patuh, berbaringlah di sofa. Berikan padanya orang yang kamu kenal. Keluarga Bai yang hebat. Satupun jangan ada yang ketinggalan, panggil semuanya. Halo paman kedua. Ada orang datang ke keluarga Bai untuk membunuhku. Paman cepat datang selamatkan aku. Maaf aku terlambat datang. Kamu tidak apa-apa kan? aku tidak apa-apa Sui, kamu pergi saja. Keluarga Bai bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Kamu pergi saja. Kamu tidak ikut aku pergi. Aku pergi. Bayu tidak akan membiarkan keluarga kita. Tenang saja keluarga Bai yang kecil ini. Tidak akan bisa apa-apa. Tenang saja. Berani sekali sampah yang mengandalkan wanita. Masih merasa hebat. Aku sarankan kamu pergi sekarang, masih ada waktu. Kalau tidak sebelum kamu keluar dari keluarga Bai. Paman kedua sudah datang. Dulu kalau bukan karena keluarga Sukami, keluarga Bai bisa sampai sejauh ini. Orang yang tidak tahu terima kasih. Kalian semua akan mati. Kamu pergi saja, aku benar-benar tidak ingin menyeretmu. Keluarga Bayu bukan hanya yang terdepan dari 4 keluarga besar. Paman keduanya adalah Jenderal Yulong. Kamu pergi saja, cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang sudah terlambat, cepat. Sudah datang, jangan harap bisa pergi. Sial. Paman kedua. Ini dia sampah keluarga Su. Membawa perempuan ini memukulku. Dan ingin merebut istriku. Paman kedua, tolong bela aku. Kamu sampah biasanya disuruh latih silat dengan baik. Tidak mau dengar sekarang, sampai perempuan pun tidak bisa lawan. Kamu. Perempuan yang bisa silat. Sungguh garang dan pedas. Berani? Lepaskan aku. Bagaimana aku bisa mencoba kemampuanmu di ranjang? Jenderal Yulong yang terhormat, bahkan tidak bisa membedakan dalang utama hari ini. Sungguh lucu, sangat lucu. Kau adalah cucu cacat dari Tuan Su itu. Baiklah, begini saja. Mengingat Tuan Su pernah membantu keluarga Bai. Kau berlututlah di hadapanku. Lakukan sujud dan minta maaf. Masalah ini selesai. Kau tidak layak. Aku tidak layak. Hahaha. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Sui, kau benar-benar gila. Pamanku adalah tangan kanan Jenderal Huang. Jika dia batuk, seluruh kota naga akan gemetar untuk keluarga Bai. Aku akan berlutut untuknya. Jenderal, mohon maafkan dia. Tidak perlu berlutut padanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sudah saatnya begini kau masih bicara besar. Bukan Aran. Hahaha, ternyata terpuruk sampai membuat seorang wanita membelamu, Aran. Jika kau menuruti keponakanku yang tidak berguna ini, dan memotong kedua tangan anak ini, untukku, masalah ini selesai. Jenderal, Kau berani. Kau sampah yang hidup dari belas kasihan. Pai Songcheng, kau menyalahgunakan kekuasaan dan membiarkan keponakanmu berbuat sewenang-wenang. Tidakkah kau takut Huang Ye akan menghukummu? Ingin melaporkanku. Hahaha.
Jika semua orang di sini mati, siapa yang akan tahu apa yang terjadi? Oh, Bai Songting buka matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik. Berlutut. Petaka naga dan harimau. Bai Songting menghadap Yang Mulia Paman. Dia itu cuma orang cacat. Diam kau anak sialan. Kau tahu apa ini simbol naga harimau? Itu milik khusus Sang Junshang. Dia itu Junshang. Kau salah paham. Sujud Junshang, hamba tahu salah. Maafkan hamba kali ini, mohon ampun. Sebagai jenderal penjaga naga, ternyata menyalahgunakan kekuasaan. Membantu keluarga Bai merampas gadis desa. Junshang, aku dan Jenderal Huang sudah bertempur bersama. Walaupun tidak ada jasa tapi sudah berusaha keras. Maafkan aku kali ini. Junshang, mohon ampun. Hukuman mati bisa dihindari. Lepaskan pakaianmu dan pergi dari sini. Aku dengar. Sang Junshang ahli bertempur. Kau ini cuma orang cacat, mana mungkin Junshang. Aku pukul mati. Belum pernah ada orang yang mengganggu wanitaku. Masih bisa hidup di dunia ini, King Niao. ada. Bunuh dia. Junshang ini Bai Yu. Adalah satu-satunya keturunan keluarga Bai. Apa kau mau melawan? Kalau kau tidak punya hati nurani, jangan salahkan aku tidak punya belas kasihan kawan-kawan. Sui ini berpura-pura jadi Junshang. Tangkap dia. Walaupun dia benar-benar Junshang, kita sudah melawannya. Tetap harus dibunuh. Hanya dengan membunuhnya kita bisa selamat. Cepat bunuh dia, aku akan naikkan pangkatmu 1 tingkat. Sui lari cepat. Benar-benar tidak takut mati ya? Sui, kamu. Kakimu. Sui. Cepat bunuh dia. Prajurit pengawal istana. Cuma segini kemampuannya ya? Sui bersembunyi cukup dalam ya. Aku yang akan hadapi kamu. Tidak tahu diri. Musuh kalian adalah aku. Hati-hati. Emaran. Aku baik-baik saja. Kamu berani menyakitinya. Junshang, aku. Aku salah. Junshang, kami tahu salah. Bagaimanapun kamu menghukumku. Maafkan Yuer, mohon. Kamu orangnya Yulong Jun, aku tidak membunuhmu. Pergi sendiri ke Huangye untuk menerima hukuman, tapi dia berani menyakiti wanitaku harus mati. Yuer, Cepat beritahu Long Shenyi untuk datang dan apa yang terjadi di sini hari ini. Jangan bocorkan. Ya, Sui dendam hari ini. Tidak akan pernah berdamai. Bagaimana? jangan khawatir, Nona tidak apa-apa. Hanya benda keras yang melukai kepalanya. Pingsan. Seharusnya akan bangun tapi Tapi apa? aku periksa tubuh Nona Xiao. Ada obat yang sangat kuat. Sepertinya ada yang memberikan obat itu. Jika tidak segera, aku turun dulu. Kamu bodoh. Kedepannya aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jangan khawatir, aku akan selalu menemanimu. Aku sangat panas, Sui. Bantu aku. Yanran, tenanglah. Ah, Mama Yanran, kenapa? kamu ternyata. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kemarin kamu menahan pukulan Bayu untukku, lalu kamu pingsan. Aku membawamu kembali lalu. Lalu apa? Bantu aku. Ah, itu kamu bagaimana bisa punya Long Hufu? Apakah kamu benar-benar Junshang? Ah, itu palsu.
Aku bawa ini buat nakutin mereka. Palsu kalau keluarga Bai tahu. Kalau ini palsu gimana kalau mereka cari masalah sama kita? Tenang aja. Di Longcheng nggak ada yang berani cari masalah sama aku. Siapa itu? Itu kakekku. Mereka demi keuntungan malah ngirim aku ke rumah Bayu di mata mereka. Aku cuma alat buat pernikahan keluarga. Angkat teleponnya, jangan takut ada aku. Mereka nggak berani ganggu kamu. Ayah, ada apa? Maran, kamu kemana aja kemarin malam gak pulang? Bikin aku khawatir. Ayah, aku. Jangan dulu, hari ini ulang tahun kakekmu. Juga hari keluarga Yo ngasih mahar buat kakakmu. Semua keluarga udah pada datang, kamu buruan pulang. Kalau nggak kakek pasti marah lagi. Ini ulang tahun kakekku. Mereka suruh aku pulang. Pas banget aku ikut sama kamu. Sekalian kasih uang 1 miliar dari jual rumah itu. Ini nggak baik deh. Kenapa kamu merasa tunanganku ini nggak layak? Atau kamu pikir aku nggak bisa kasih hadiah yang layak? Ngomong apa sih? Aku takut kakek ngusir kamu. Tenang aja. Di Longcheng nggak ada yang bisa ngusir aku. Kalau mau lanjutin pernikahan, harus lewat kakek dulu, oke? Kalau kamu ikut aku pulang, jangan sok jago. Jangan ngomong sembarangan. Siap. Bisa kamu keluar dulu. Aku mau ganti baju. Oke. Uangnya tolong siapin hadiah. Kakek. Ini hadiah yang aku pilih khusus buat kakek. Semoga kakek selalu sehat dan bahagia. Setiap tahun seperti ini, hahaha. Kakek Jade kodok ini. Yohua benar-benar susah payah nyarinya. Bagus-bagus, terima kasih ya, hahaha. Wah, ini kan Jade kodok Jenderal Huang Panglima Longcheng. Di dunia cuma ada satu, gimana kamu bisa punya? Ini jadi parah. Bagaimana barang tiruan yang kubeli bisa ketahuan? Jenderal Huang dan aku adalah saudara. Baru saja aku bicara, dia langsung memberikannya padaku. Keluarga Xiao punya hubungan dengan Jenderal Huang. Segera saja akan naik daun. Hahaha, bagus-bagus. Bei, kamu memilih calon suami yang baik. Tidak seperti putrimu yang baik, tidak memilih keluarga yang baik. Memilih seorang cacat ayah. Ayah, jangan khawatir. Keluarga Bai sudah ku selesaikan. Sebentar lagi Aran akan membawa Tuan Bai untuk memberi selamat ulang tahun padamu. Kali ini, mungkin akan mengecewakan kalian. Sui, kakimu. Ayah, kaki Sui sudah sembuh, dia bukan cecek lagi. Wah, ini bukan adikku yang baik. Hari ini kan ulang tahun kakek, kenapa? Sampah ini adalah hadiah ulang tahun yang kamu bawa untuk kakek. Bukan Sui sudah menyiapkan hadiah untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek. Ini adalah 1 miliar yang baru saja kuterima hari ini sebagai mahar. Aku datang ke sini sebagai menantu keluarga Xiao untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek Xiao. Diam, sampah yang bahkan menjual rumah leluhur. Membiarkanmu masuk, apakah keluarga kami menjadi pengumpul sampah? Kakek, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Perkawinan dengan keluarga Su dulu adalah kamu yang memutuskan sendiri. Kamu ingin membuatku mati. Jangan marah karena adik sudah membawa orangnya. Mari kita lihat hadiah ulang tahun apa yang akan diberikan Tuan Su. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa mengusirnya keluar. Menantu, beranikah kamu? Apa yang tidak berani kalau hari ini kakek Xiao tidak suka hadiahku? Maka pernikahan ini akan kutinggalkan. Sui. Baik, ini katamu sendiri. Hei Tuan Su. Kamu tidak mampu membeli yang asli, lalu bawa barang palsu untuk menipu orang. Hei menantu, ini memalukan, hadiah dari militer. Katak Giok Tuan Yo adalah hadiah dari Jenderal Huang. Dia cuma tukang omong kosong yang sombong, masih mau masuk keluarga Xiao. Sungguh tidak tahu diri. Kamu sampah. Anjing tetap anjing. Kamu bawa barang palsu. Kamu tidak punya malu, tapi Yanran masih punya. Sui, bukankah kamu janji padaku? Yang ini pasti asli. Yang aku punya ini yang asli. Yang dia punya itu palsu. Aku dapat ini langsung dari Jenderal Huang. Diambil langsung dari tangannya. Kamu bilang ini palsu. Kamu anggap kami bodoh ya? Adik, lihat aku menikah dengan Tuan Yo. Meski kamu tidak bisa sepertiku, tidak perlu merendahkan diri dengan Sui. Apa Sui ini bisa kenal Jenderal Huang? Dia cuma anak buahku. Aku tidak salah dengarkan. Jenderal Huang anak buahmu. Jangan-jangan kamu ini Raja Perang. Benar, aku ini dia.
Aku tahu seharusnya tidak membawamu ke sini, ayo pergi. Yang dia punya itu palsu. Kamu berani sekali. Kamu percaya tidak suamiku satu telepon. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kalau kamu berani coba telepon. Lihat siapa yang mati. Xiao Yanran, apa kamu lihat? Keluarga Yo hari ini melamarku sengaja pilih orang gila untuk mengacaukan acaraku. Bukan begitu, kakak. Jangan ganggu Yanran lagi. Apa yang keluarga Yo bisa lakukan aku juga bisa. Apa yang mereka tidak bisa aku masih bisa. Kamu ini benar-benar tidak tahu hidup mati. Apa kakimu sudah sembuh ya? Tidak biasakan, ayo sini. Patahkan kaki Sui ini, buang dia keluar. Jangan, kakak-kakek. Sui dia hanya bingung sesaat. Dia cuma mau memberi selamat ulang tahun. Tolong maafkan dia. Lihat warnanya. Batu giok Sui ini ternyata asli. Siapa sih Sui ini, haha? Ah, yang penting benar atau enggak. Gini aja udah terima hadiah. Aku terima deh. Hari ini, kita semua harus rukun biar rezeki lancar. Rukun biar rezeki lancar ya. Kakek, Kamu ngapain sih? Karena semua bilang ini palsu. Aku bakal hancurin ini asal kamu. Jangan sampai kamu nyesel. Kamu ini buang-buang harta karunnya. Dasar sampah, kamu sengaja mau bikin aku mati kesel ya. Ayah, kamu ngapain sih? Ini cuma barang palsu kok. Kamu ngerti apa, sekarang pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi, Sui. Aku saranin kamu cepetan pergi aja. Sebentar lagi tamu penting yang aku undang bakal dateng. Jangan sampai kamu nabrak orang penting. Kamu bakal nggak bisa pergi deh. Kamu aja yang bilang tamu penting. Kayaknya sama kayak keluarga Yo nggak ada kelasnya deh. Kamu. Kalau aku mau undang tamu penting itu. Harus datang dengan rasa terima kasih. Aduh. Nggak takut lidahmu keseleo ya? Kamu undang. Oh iya, apa enggak? 9 sesepuh dari Kiao Bang juga kamu undang. Orang terkaya di Dongcheng, Chen Fugui khusus datang untuk ucapin selamat ulang tahun ke kakek Xiao. suamiku, kamu beneran bisa undang orang terkaya di Dongcheng. Kamu beneran hebat deh. Dengar, aku cuma ngomong aja. Mereka langsung dateng, haha. Gak nyangka ya kejutan yang Huang Ye bilang ke aku ternyata ini. Ah, Xiao Yo. Kamu beneran pembawa keberuntungan buat keluarga Xiao. Enggak kok, enggak. Kamu yakin orang ini kamu yang undang? Gimana sih orang yang suamiku undang? Bisa kamu yang ngurus, dasar sampah. Orang terkaya di Dongcheng, Chen Fugui khusus datang untuk ucapin selamat ulang tahun ke kakek Xiao. Aduh. Kedatangan Chen Fugui beneran kehormatan buat keluarga Xiao. Terima kasih banyak Bos Chen telah memberi muka kepada cucu menantu ini. Saya sangat berterima kasih, ke depannya masih perlu bantuan Bos Chen untuk terus mendukung keluarga kami Xiao. Apa cucu menantu? Saya tidak kenal. Putra tertua keluarga Yo Hua. Yo Hua? HMPH saya juga tidak kenal. Saya hanya datang karena Tuan Su. Tuan Su. Apakah hadiah yang saya berikan memuaskanmu? Lumayanlah. Ya. Sui, benarkah orang ini kamu yang undang? Benar. Yo Hua, apa yang terjadi saya ini? Ini. Tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar orang terkaya di Dongcheng? Bodoh, siapa yang berani memalsukan nama saya? Beraktingnya cukup mirip. Semuanya orang terkaya Dongcheng ini palsu. Ah, palsu. Beraktingnya cukup mirip. Semuanya orang terkaya Dongcheng ini palsu. Ah, palsu ya. Katanya orang terkaya Dongcheng misterius. Siapa yang tahu benar atau tidak, saya bilang juga. Bau busuk ini, bagaimana bisa mengundang orang terkaya Dongcheng? Omong kosong bos, saya mana mungkin palsu. Sudah, jangan berakting lagi. Orang terkaya Dongcheng yang asli selalu memakai topi hadiah dari Ratu Utara, tidak pernah berubah. Tapi orang ini tidak memakainya. Topimu mana? Ini karena ingin bertemu kamu baru potong rambut. Jadi tidak pakai topi. Orang yang dicari Huang Ye ini. Semakin tidak bisa diandalkan. Aduh. Saya bilang kamu ini kampungan, haha. Beraktingnya banyak. Hei, masih tahu cari figuran untuk memperkuat suasana. Hahaha. Kalau cari-cari yang tampan dong. Cari yang seperti ini. Bukannya malah membuat kalian berdua terlihat lebih buruk. Saya rasa kamu benar-benar gila, berani memalsukan siapa saja. Xiao Yanran, lihatlah calon suamimu ini. Orang buang 2 orang memalukan ini keluar. Kakek, Kalian berdua juga keluar. Kamu masih belum pergi juga.
Hari ini kalian mau pergi dengan mudah. Tapi nanti kalau ingin mengundang kami kembali, tak akan semudah ini lagi kami pergi. Masih memohonku untuk kembali. Kami pergi. Masih memohonku untuk kembali. Ini aku. Zhang Dong orang terkaya di Xicheng. Liu Dong orang terkaya di Beijing. Membawa lukisan Qingming Shanghi Tu. Dan mutiara malam sebagai hadiah. Aduh, para pemain figuran datang lagi. Masih belum selesai juga? Kalian semua hei. Kekek, kekek, kekek. Karena mereka sudah membayar maka kita undang mereka masuk. Biarkan mereka menjadi hiburan. Jika begitu seseorang. Pindahkan dua orang ini ke sana, jangan sampai menghalangi jalan. Hei, kalian berdua berdirilah di sini, jangan bergerak sembarangan. Dengar tidak? Bukan itu hadiah ini. Lukisan Qingming Shanghi Tu dan mutiara malam. Aku hei, kamu hei Bos Chen. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Ini sulit dijelaskan dalam satu kata. Presiden Direktur Grup yang tamu VIP 1. Presiden Direktur Grup Kuo tamu VIP 1. Waduh, para orang terkaya. Tak disangka bertemu di sini. Senang sekali bisa bertemu. Dan kalian tahu, para pemain figuran ini sangat profesional. Hahaha, tanpa uang, tanpa otak. Benar-benar menganggap kita bodoh tanpa uang, tanpa otak. Benar-benar menganggap kita bodoh jika mereka benar. Begitu ada satu saja dari mereka keluarga, Xiao pasti langsung sukses besar. Presiden Direktur Gu telah tiba. Bahkan berani memerankan Presiden Direktur Gu, sungguh berani. Jangan bicara sembarangan, aku kenal Presiden Direktur Gu. Tuan Tua Xiao, maaf datang terlambat. Waduh, ternyata benar Presiden Direktur Gu Anda rela meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami. Sungguh suatu kehormatan, silakan duduk. Kenapa Gu Yancheng bisa duduk sementara kami harus berdiri? Apa-apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua berdiri? Nih, mereka semua adalah figuran yang diundang untuk menyambut kedatangan Anda Presiden Direktur Gu. Figuran. Orang-orang ini semua adalah tokoh besar di Longcheng. Siapa kelompok mereka? Apa artinya ini? Mereka benar-benar ops. Semua orang, saya benar-benar minta maaf. Dengarkan surat itu. Silakan duduk, silakan duduk. Tidak perlu. Kami datang ke Su Gongzi. Kau telah mengusir Su. Belum melihat kita. Kami tidak akan mengganggu. Pergi saja, jangan memengaruhi suasana hati Anda. Apa kau telah mengusir Su? Keluarga Xiao ini akan menghancurkan tanganmu. CF yang baru berdiri masih harum. Ada begitu banyak orang tanpa mata. Anda limbah. Gudong adalah cucu perempuan saya tanpa mata. Dia bilang ini adalah aktor yang diundang oleh Su Gongzi. Maaf semuanya. Aku tahu dia tidak memakai topi. Berjalan-jalan, ops, jangan pergi. Aku akan mengundang Su Gongzi kembali. Cepat dan panggil Yanran. Halo adikku. Apa yang benar? Ya adikku, cepat kembali dengan Sui. Orang-orang besar itu sekarang dalam kesulitan untuk bertemu dengannya. Saya. Ingin kita kembali. Biarkan Pastor Xiao dan Yohua datang dan mohon secara pribadi. Sui, kau lakukan. Apakah terlalu banyak? Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Lagi pula mereka telah membuatmu menderita. Jangan khawatir, aku punya. Bagaimana mengatakannya? Pengemis itu. Katakan pada kakek. Dan Juhua secara pribadi meminta maaf. Dia baru saja kembali. Aku secara pribadi meminta maaf. Di mana ada orang tua? Permintaan maaf yang lebih mudah, benar-benar tak tahu malu. Tampaknya Tuan Xiao tidak bisa memanggil kembali Su Gongzi. Kalau begitu kita harus pergi. Beri aku 10 menit. Panggil Yanran lagi. Hei Yanran, kau sudah berbalik. Ada apa Tuan Xiao siap untuk datang dan meminta maaf? Su Gongzi benar-benar minta maaf. Bisakah kau tidak membiarkan orang-orang itu pergi? Ini adalah kesempatan bagi keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao mengandalkan ini. Hah, kau minta maaf dan Yohua.
Sui, jangan terlalu berlebihan. Bukankah itu orang terkaya di beberapa kota? Keluarga Yao kami juga dapat menjadikan keluarga Xiao kelas 1 di Nancheng. Ada sesuatu yang salah, keluarga Yao Anda adalah kelas 2. Juga membawa keluarga Xiao kami ke kelas 1. Maaf kau. Aku ingin dia meminta maaf. Su Gongzi. Nyonya. Suami aku tidak terpesona. Mengapa mereka begitu menghormati limbah? Kau tutup mulut cepat. Jika bukan karena kamu, saya mungkin memiliki hubungan dengan orang-orang besar ini. Sekarang sudah oke. Apa hal yang baik untuk Anda? Ini semua milikmu. Siapa sebenarnya Sui? Kenapa kau tidak meminta maaf? Hei, bukan berarti aku berani menyinggung Su Gongzi. A tall bar can kill Yarga Joe Sekar Langsung. Disingkirkan di Dragon City. Hei, jangan lakukan itu. Aku yang menyinggung dirimu. Jangan melibatkan keluarga Yao. Ayah saya tahu saya tidak bisa membunuh saya. Juhua ini tidak mengenal Jenderal Huang. Kenapa kau begitu takut? Aku tidak tahu. Apakah kau ini lebih beraktir pada Jenderal Huang? Kau bangun untukku. Kau tahu Jenderal Huang? Tutup mulutmu. Anda. Berani menyamar sebagai saudara Jenderal Huang. Anda bahkan percaya. Ini. Jenderal Huang mengemudi. Apakah Yao Gongzi benar-benar mengenal Jenderal Huang? Jenderal Huang tidak bisa pergi. Perintah khusus untuk Nona Yanran. Hadiah. 10 set villa mewah gratis. 100 tahun. Hadiah mobil sport mewah 50 unit. Semoga cepat punya anak. Hadiah lahan komersial 100 hektar. Selamat atas pernikahanmu. Hadiah kapal pesiar 20 unit. Semoga bahagia selamanya. Hadiah perhiasan kerajaan 100 buah. Terima kasih Tuan. Kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu, selamat jalan Tuan. Tuan Su, kalau begitu kami juga akan pergi dulu. Baik, selamat jalan. Sui, Jenderal Huang ini. Mengapa memberikan hadiah pernikahan padaku? Itu karena sebelumnya aku menyelamatkan nyawanya. Dia berjanji akan membantuku. Ya, hadiah pernikahan ini adalah... Ibu ini sungguh luar biasa. Kamu benar-benar menemukan suami yang baik. Hadiah ini bukan apa-apa. Aku akan memberikan yang lebih baik untuk Ran di masa depan. Apa urusanmu? Ini Jenderal Huang, yang tertarik pada Yanran dan memberikan hadiah pernikahan dasar sampah. Lebih baik segera meninggalkan Yanran. Kalau tidak kamu akan kena masalah besar dengan Jenderal Huang. Kakek aku adalah tunangan Sui. Aku tidak mau menikah dengan Jenderal Huang apapun. Bangsat, karena hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, aku tidak akan menghiraukanmu. Sekarang segera batalkan pertunanganmu dengan Yanran. Aku bisa memberimu uang untuk memenuhi kebutuhanmu seumur hidup. Mimpi. Adikku, kamu tidak apa-apakan. Mengabaikan hadiah pernikahan dari Jenderal Huang, dan malah mau menikah dengan sampah ini. Dia bahkan sudah menjual rumah leluhurnya. Jangan sampai kalian tinggal di tempat seperti kandang babi atau anjing. Tidak perlu kamu khawatirkan, meskipun aku menikah. Tanpa gaun pengantin pun aku akan menikah dengannya. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku beradahu kamu Xiao Yanran. Kalau kamu tidak segera membatalkan pertunangan dengan Sui, kamu harus meninggalkan keluarga Xiao. Agar tidak mempermalukan keluarga Xiao. Kita pergi. Kalau pergi jangan kembali lagi. Aku beritahu kalian, aku akan memberikan Yanran pernikahan paling mewah dan megah di seluruh kota naga. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Sui, jangan berpura-pura. Barusan aku dengar semuanya. Jenderal Huang hanya membalas budi padamu. Sok penting banget sih. Dengar ya, 10 hari lagi adalah hari pernikahanku dengan Bei Bei. Pernikahan kita itu yang paling mewah dan megah. Jadi ini yang namanya menumpang nama besar ya? Adik pilihanmu. Sungguh bagus menunggu Jenderal Huang. Setelah balas budi dia tetap saja licik. Kamu ini ayam kampung, takkan bisa jadi Phoenix. Kalau pernikahanku dengan Mairan, yang paling megah berani nggak mengaku. Kalau kamu itu ayam kampung. Sayang, lihat dia. Dengar ya, ayo kita adu.
Kalau kamu kalah jadilah anjing penjara seumur hidup. Istrimu melayani istriku. Bawa teh dan air jadi budak. Baiklah, aku setuju. Aku dan Yanran 10 hari lagi juga akan menikah. Kalau kita yang paling megah, maka kamu harus telanjang. Lari keliling lonceng 10 putaran. Lagian, kamu jadi anjing penjara aku nggak pantas. Kamu. Yanran, kamu percaya sama aku. Aku percaya sama kamu. Baik, kita pergi. Ini. Kalau pergi nanti bikin Jenderal Huang marah gimana? Nggak apa-apa, 2 hari lagi ketahuan. Dia penipu pasti balik lagi. Sama Jenderal Huang bilang aja. Yanran dibawa paksa gitu aja selesai. Ya udah gitu aja deh. Xiao Yanran baru aja mulai. Yanran, untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu ya. Sui, rumah ini dapat dari mana? Lebih besar dari villa keluarga Xiao. Rumah ini dulu dibeli kakekku. Setelah dia meninggal jadi atas namaku. Terima kasih, Ngapain bilang terima kasih? Sui. Kamu beneran mau nikah sama aku ya? Kalau tidak bagaimana? Kalau gitu kamu nggak keberatan. Aku bukan yang pertama kali. Pertama kali kamu bukannya sama aku. Bukan yang terakhir kali. Pertama kali aku beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu keberatan, aku pergi sekarang juga. Bodoh. Aku suka kamu sebagai orangnya. Seumur hidup kamu ditakdirkan jadi istri Sui. Jangan sampai kamu menyesal. Kalau gitu kamu mau ngapain selanjutnya? Selanjutnya ya cari kerja dong. Untuk menghidupi keluarga, apalagi mau ngasih kamu perkawinan yang megah. Selamat atas kesembuhan kakimu. Apa yang kamu cari? Apa yang aku lakukan? Apakah kamu puas? Kamu berani bilang suruh kamu ngasih hadiah. Kamu nggak jelasin, sekarang semua orang di lonceng mikir kamu Jenderal Huang ngasih mas kawin. Mau nikah sama Xiao Yanran. Aku nggak berani, aku bakal bilang di luar. Itu kamu yang ngasih mas kawin. Nggak usah identitasku. Jangan diumumin dulu. Kakimu sudah sembuh. Kenapa belum balik ke medan perang? Pertempuran di perbatasan cukup sengit. Mungkin agak. Diam kamu. Huang Ye, kamu aku angkat sendiri. Kemampuanmu aku sangat tahu. Kekuatan asing nggak cukup kuat untuk mengalahkan prajurit lonceng. Jangan bahas ini lagi, pergi. Jun Shang. Mobilnya sudah benar diperbaiki. Beberapa kota lain mendesak perbatasan. Jenderal Huang menderita kerugian besar. Bagaimana mereka bisa bersatu? Dan dulu yang menjebakmu. Beberapa keluarga besar bekerja sama membocorkan keberadaanmu. Menimbulkan kekalahan besar. Wah, mobilnya diperbaiki dengan baik, aku bakal balik beberapa hari lagi. Aku pergi dulu. Oke. Hebat kamu sejak datang ke bengkel kita. Setiap hari melayani lebih dari 20 pelanggan, ngapain begitu keras kerja? Itu bukan untuk menabung uang buat nikah. Apaan sih, kamu sudah punya istri? 10 hari lagi aku menikah, kamu harus datangnya. Kamu jelek begitu bisa dapat istri macam apa sih? Suamiku. Yanran, kenapa kamu datang? Aku bawakan makan siang untukmu, kan kamu bilang setiap hari sibuk sampai tidak ada waktu makan. Tidak sempat makan, ayo cepat makan. Terima kasih sayang. Apa ada orang hidup di situ? Cepat keluar, cuci mobil aku. Kenapa di mana-mana bisa ketemu mereka sih? Tak apa. Ini bukannya sampah mantu keluarga Xiao. Tunggu dulu, tidak salah. Bukannya kamu sudah diusir dari keluarga Xiao? Jadi sekarang bahkan bukan mantu lagi. Hahaha. Xiao Yanran, aku benar-benar tak nyangka. Kamu rela meninggalkan keluarga Xiao demi seorang pengemis. Apa yang harus dilakukan? Apa sekarang kalian tinggal di bawah jembatan? Mau tidak kakak baik hati ini? Bawa selimut buat kalian, hahaha. Mulut kamu kok tajam banget.
Apa habis ke toilet nggak bersihin mulut ya? Kamu berani sekali mengumpat aku. Suyi, bukannya kamu mau bandingkan pernikahan siapa yang lebih meriah? Aku pikir kamu punya banyak harta. Ternyata cuma tukang cuci mobil. Waduh, apa kamu berniat perlahan-lahan cari recehan begini, lalu kumpulkan beberapa ratus ribu rupiah gitu? Hahaha. Soal itu nggak usah kamu pikirkan. Lebih baik kamu mikir gimana 10 hari lagi. Berlari bugil di kota Longcheng deh. Aduh, masih sok juga nih. Aku sarankan kamu cepat menyerah saja. Oke, begini. Kamu lutut di tanah dan jilat mobilku sampai bersih. Uang ini semua jadi milikmu. Yohua jangan terlalu sombong. Punya uang lantas hebat berani bikin ulah di wilayahku. Siapa kamu? Yohua cari mati ya kamu. Benar-benar seperti burung dengan bulunya. Orang dengan kelompoknya. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Bukankah ini di pesta ulang tahun kakek Xiao? Berlutut. Jilat mobilku. Kalau berani coba saja. Jangan-jangan kamu mau melakukan kekerasan di depan umum. Hah, bagaimana? Bahkan jika aku membunuhmu di sini sekarang, tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Tampaknya keluarga Yo tidak bisa dipertahankan. Masih berpura-pura di sini. Keluarga You suamiku adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Longcheng. Membunuhmu tidak melanggar hukum, mengerti? Suami, cepat patahkan kakinya. Aku ingin melihat seberapa keras mulutnya. Keluar dari bengkel mobil ini. Kalau begitu mati saja di sini. Kalian sembunyikan diri dulu. Baik, tunggu aku akan segera kembali. Jangan bergerak, potong dulu si FW ini. Berhenti serang. Bawahan Huang Ye menghadap Junshang. Kenapa kalian datang? Junshang, perbatasan dalam bahaya. Sangat mendesak. Ada 10 negara bersekutu menyerang kota kita. Kota kita mengalami kerusakan parah, mohon Junshang kembali. Mempertahankan Longcheng. Mohon Junshang kembali. Mempertahankan Longcheng kira. Apa-apa? Si sampah ini, ternyata Junshang ini tidak mungkin. Ini tidak benar kan? Kalau begitu, cepat selesaikan di mana pasukan Long Wei saya. Di sini 10 negara menyerang tanah kita. Ikut aku bertempur. Perang, perang, perang. 10 hari lagi saat aku kembali dengan kemenangan. Itu adalah hari kematianmu. 10 hari ini nikmatilah. Aduh, selesai. Sekarang selesai. Suami, apa Sui ini? Apakah dia mencari orang untuk berakting lagi? Jangan-jangan dia sengaja melarikan diri. Kamu ini perempuan, aduh. Raja itu sangat tangguh. Dia cacat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sampai ngompol ketakutan. Sekarang gimana suamiku? Gimana, pulang aja? Sui berani menakut-nakutiku. Akan kubunuh kau. Apa-apaan ini? Di sini ada yang mau membunuh suamiku. Kalau tidak ada masalah jangan sembarangan menelepon polisi, pergilah. Sui mana? Dia kabur. Kabur. Junshang musuh sekarang membagi pasukan menjadi 3 jalur menyerang kita. Kita sekarang menderita kerugian besar. Tampaknya mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Ya, Huang Ye, hamba di sini. aku kembali kali ini untuk pertempuran terakhirku. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan mengundurkan diri dari posisi Junshang. Junshang ini. Aku kembali kali ini untuk bertempur, aku membutuhkanmu. Janji padaku 2 hal. Junshang, Silakan katakan hamba, sayap menggorbankan segalanya. Tidak akan menolak. Pertama-pertama, 10 hari lagi aku akan menikahi Yanran. Aku berjanji padanya akan memberinya pernikahan terbesar di seluruh Longcheng. Kedua, aku ingin kau membantuku menjadi keluarga keempat di Longcheng. Membantuku melawan keluarga Yo dan keluarga Bai. Ini sangat mudah. Bagaimana tidak bisa? Bukan hanya status Anda. Bukankah Longcheng ini milik Anda?
Hidup penuh pertempuran. Sudah cukup sekarang aku hanya ingin hidup biasa dengan Yanran. Benar-benar pahlawan sulit melewati jebakan kecantikan. Apa yang kau katakan? Tidak apa hamba pasti akan melakukan. Ngomong-ngomong Huang Ye selama ini. Biarkan King Yao merawat Yanran dengan baik. Adapun para perompak itu. Sudah saatnya mereka merasakan kekuatan kita. Ya, Kenapa masih tidak bisa dihubungi? Nyonya, gaun pengantin Anda sudah siap, ayo kita coba. Nyonya, jangan khawatir. Tuan Su pasti akan datang tepat waktu untuk pernikahan. Kamu tahu dia di mana sekarang? Hari ini aku merasa gelisah, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Tenang saja. Tuan Su orang yang beruntung pasti akan kembali. Ayo kita coba gaun pengantin dulu. Ya ayo. Ini gaun pengantin untukku. Tentu saja. Nona ini benar-benar beruntung. Ini adalah gaun pengantin yang dirancang khusus oleh desainer terkenal. Tuan Juding untuk Anda. Harganya 1 miliar. Mahal sekali. Gaun pengantin semahal ini aku tidak mau. Nyonya jangan khawatir. Suami Anda sangat kaya ini. Bagi dia seperti setetes air di laut. Jangan bohong padaku, dia hanya punya satu rumah warisan. Dan itu sudah dijual ke keluarga Xiao. Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Gaun pengantin semahal ini dan hanya dipakai sekali. Tidak perlu. Ya ampun, gaun pengantin ini terlalu cantik. Nona ini gaun pengantin khusus. Jangan sembarangan menyentuh. Kamu siapa sih berani bicara seperti itu padaku? Ah, bukan ini. Mungkin istri kamu yang memberimu keberanian. Benar? Ini adalah tunangan dari putra tertua keluarga Yao, salah satu dari 3 keluarga besar di Longcheng. Bahkan jika kamu merusaknya, kami akan menggantinya. Bukan gaun pengantin ini khusus. Harganya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. HMPH? Kamu ini orang yang suka meremehkan. Berani bilang aku tidak punya uang. Percaya tidak, aku bisa membuatmu keluar dari sini. Hentikan. HMPH, hei. Akhirnya tidak tahan juga ya. Kamu juga sendiri datang melihat gaun pengantin. Di mana suamimu? Oh, suamimu kabur ya? Hahaha, lebih baik kamu jaga mulutmu. Kenapa tidak boleh dikatakan? Suamimu Sui lari ketakutan karena suamiku. Mungkin dia tidak akan berani kembali untuk menikahimu. Oh, ternyata dia adikmu ya? Kamu bilang perbedaan antara manusia. Kok bisa sebesar ini ya? Kamu menikah dengan Tuan Yo. Dia menikah dengan orang kampung Hem. Menurutku kamu tidak perlu melihat gaun pengantin. Kilyar Belok Kiri Ada Yang, Jualan di pinggir jalan. 10.000 dapat 3, kamu lihat saja di sana. Xiao Beibei, aku menghormatimu. Jadi aku memanggilmu kakak, tapi kamu jangan keterlaluan. Nyonya, apakah perlu saya bantu membereskan 2 orang ini? Tidak perlu deh. Baiklah. Kamu berani memukulku. Kamu terus panggil aku Je, percaya tidak aku akan menyobek mulutmu. Aku tidak memarahimu. Xiao Yanran, kamu berani ya? Aku telepon suamiku untuk membereskan kalian. Sudahlah, lebih baik kita pergi saja. Keluarga Yo bukan lawan yang bisa kita hadapi. Keluarga Yo kecil itu tidak ada artinya. Lebih baik kita coba gaun pengantin. Kamu ngapain? Gaun pengantin ini sudah aku lihat, kamu lihat lalu jadi milikmu. Gaun pengantin ini pesanan khusus. Gaun pengantin pesanan pasti mahal. Asal aku suka, aku bisa bayar 2 kali lipat. Kalau miskin seperti kalian mungkin bahkan tidak mampu membeli 1 berlian di gaun pengantin ini. Kalian tertawa, apa kamu bilang ke mereka? Apakah mereka berhak mencoba gaun pengantin ini? Nyonya ini memang berhak mencoba. Kamu cari mati ya? Orang miskin seperti mereka bisa mencoba, kenapa kamu tidak membiarkan aku menyentuh? Gaun pengantin ini adalah pesanan khusus nyonya ini. Apa? Kamu pasti bohong, aku tidak peduli. Gaun pengantin ini aku lihat. Jauhkan tangan kotormu. Jangan sentuh gaun pengantin nyonyaku, kamu jangan keterlaluan. Nyonya, kamulah yang terus membuat keributan. Gaun pengantin ini adalah pesanan nyonya ini sebelumnya. Kalau kamu terus seperti ini, tolong pergi dari toko kami. Kalian pikir bisa sombong karena bisa sedikit ilmu bela diri. Meskipun gaun pengantin ini sudah kalian pesan, apakah kalian mampu membelinya? Pasti kalian sudah menghabiskan semua uang untuk memesan gaun ini. Gaun ini sudah aku lihat.
aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Bagaimana kalau aku beli? Gaun ini adalah pemberian Sui. Untukku aku tidak akan menjualnya. Xiao Yanran jangan sok tidak tahu diri. Baiklah kalau kamu bisa membayar harganya. Kami akan menjualnya padamu. Tapi, baik kalau kamu bisa membayar 2 kali lipat harganya maka gaun ini akan aku jual padamu. Kamu yang bilang ayo sini bayar pakai kartu. Dan tolong antar gaun ini ke kediaman keluarga Yo. Nyonya. 200 juta. Apa katamu gaun apa yang harganya 200 juta? Ini pasti toko nakal ya? Kalian tidak ingin aku membelinya. Langsung saja bilang 200 juta. Mereka berdua mana mungkin mampu membelinya. Menurutku ini cuma barang yang harganya beberapa puluh ribu. Kalian pikir aku orang kaya yang mudah ditipu. Gaun ini didesain oleh desainer terkenal. Mr. Juding khusus dibuat untuk Miss Yanran. 200 juta itu masih kurang. Kalian berdua belum pantas untuk meminta Mr. Juding mendesain. Juding adalah desainer yang bahkan bangsawan di seluruh dunia. Harus antri untuk membuat janji dengannya. Tidak mungkin orang seperti mereka. Mana mungkin kenal Mr. Juding sudah lama bicara. Apakah Miss Xiao kita tidak bisa mengeluarkan 200 juta? Bukan siapa yang sering bilang, aku menikah dengan putra keluarga Yo. Kenapa suamimu tidak memberimu uang? Kamu ngomong apa sih? Aku akan bayar pakai kartu suamiku. Nona. Limit kartu kreditmu cuma 200 ribu. Apakah kamu punya kartu kredit lain? Aduh Miss Xiao. Keluarga Yo kan kaya raya. Masa cuma kasih kamu 1 kartu kredit? Limitnya cuma 200 ribu doang. Kayaknya Xiao Hua ini gak terlalu sayang sama kamu ya. HMPH bagus-bagus baju pengantin kalau Sui. Si pengecut itu gak balik pernikahan kamu. Tetap gak bakal bisa terjadi. Sui pasti bakal balik. Tunggu aja 3 hari lagi kita lihat. Sui. Kapan kamu bakal balik ya? Junshang musuh sudah mundur kita menang. Junshang kamu terluka. Cepat bawa aku balik ke Longcheng. Maran masih nunggu aku. Junshang. Sui. HMPH Maran. Kamu tinggal di tempat bagus gak bilang-bilang buat ajak aku sama bapakmu. Datang buat nikmati hidup. Bapak minum teh dulu. Minum teh apa kamu tahu gak? Kakekmu udah usir kita berdua. Sekarang kamu seneng ya? Aku cuma gak mau nikah sama orang lain. Aku cuma suka Sui. Dasar brengsek. Kalian udah pukul, udah marah-marah. Besok adalah hari pernikahan aku sama Sui. Apapun yang kalian bilang gak bakal bisa ubah. Kamu. Maran bapakmu juga cuma pengen yang terbaik buat kamu. Si tuan baik kamu gak mau nikah. Jenderal Huang kamu gak mau nikah. Malah cari orang miskin cacat. Kamu ini cari masalah sendiri ya? Kamu bilang demi kebaikan aku. Padahal kasih obat mau kasih aku ke Bayu. Jangan asal tuduh. Mana mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu? Kamu sama Sui udah belajar bohong. Meskipun kita bukan orang tua kandungmu. Tapi kita gak pernah perlakukan kamu buruk. Cukup. Kalau kamu beneran dikasih obat dikasih ke Bayu. Terus gimana kamu bisa balik? Sekarang Bayu hilang keluarga, bayi kacau balau. Jangan bilang itu ulah si Sui yang gak berguna itu. Aku. Ah. Maran kamu tahu bapakmu demi keluarga Xiao. Sudah mengorbankan seumur hidup. Kita tidak bisa diusir dari keluarga Xiao, hanya karena seorang petani. Dengarkan ayahmu ikutlah kembali ke keluarga Xiao sekarang. Minta maaf pada kakek kita batalkan pernikahan ini. Saya sudah memutuskan untuk menikahi Sui. Kalian pulang saja. Maran. Kalau kamu menikahi Jenderal Huang, sekarang pasti sudah punya segalanya. Saya dengar Sui sekarang bahkan tidak bisa ditemukan. Kamu sebentar lagi menikah. Pengantin pria tidak bisa dihubungi. Dia jelas-jelas menipumu. Tidak mungkin Sui bilang dia akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kalau begitu katakan padaku, sekarang dia di mana? King Niao bilang Sui pergi. Mendukung pertempuran di perbatasan. Akan segera kembali. Mendukung perbatasan. Ayah, kenapa kamu tertawa? Kalau dia benar-benar pergi mendukung, mungkin dia tidak akan kembali. Ayah, apa maksudmu? Sui kenapa?
Kamu tahu tidak seberapa sengit pertempuran ini. Dengar pasukan Long Wei, 10.000 tentara kehilangan lebih dari separuh untungnya akhirnya. Dewa perang turun tangan sendiri melawan musuh. Baru bisa mengusir pasukan musuh. Kalau sekarang Sui masih tidak bisa dihubungi, mungkin dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Sui tidak mungkin meninggal. Dia bilang dia akan kembali untuk menikahiku. Ran Langit pun tidak mengizinkan kalian bersama. Kenapa kamu masih keras kepala? Lebih baik kamu ikutlah pulang denganku. Tidak mungkin kalian menipuku ya. Sekarang saya tidak ingin melihat kalian keluar. Sekarang saya tidak ingin melihat kalian keluar-keluar. Ran, kamu anak durhaka. Kamu berani mengusir kami, kamu pasti akan menyesal. Jangan cari kami lagi. Keluar. Jangan sampai ada apa-apa padamu. Selamat, terima kasih bos Hua datang ke pernikahan saya. Sama-sama, selamat datang. Silakan duduk. Baik. Sayang, kamu bilang Xiao Yanran. Apakah dia tidak berani datang? Hah, tentu saja. Dibandingkan dengan aku, apa dia bisa? Apa sih kamu? Wah adik. Sampai hari ini Sui belum juga pulang. Jangan-jangan benar-benar menikah sendirian. Kenapa tidak merespon? Kamu jangan berpikir. Kamu pakai gaun pengantin ini benar-benar bisa menandingi pernikahanku. Aku kasih tahu kamu, suamiku sudah mengundang semua orang kaya di kota ini. 3 keluarga besar Longcheng juga akan datang. Tamu kamu mana aku tidak melihat. Waktu itu belum cukup dipukul ya? Mau coba lagi? Yanran adik. Wah, berdandan sedikit lumayan cantik ya. Kenapa keras kepala dengan si sampah itu? Bagaimana kalau kamu dan kakakmu berdiskusi? Berdua melayaniku. Hahaha. Sudahlah, hari ini banyak orang. Hari ini aku maafkan kamu, tapi kamu sebaiknya jangan lewat jalan sepi. Kamu siapa berani bicara seperti itu padaku? Kalau bukan karena perintah Tuan Su untuk menanganinya sendiri, aku sudah membuangmu ke sungai. Baiklah, kalau sudah sampai di sini, maka jangan salahkan aku. Tidak memberi kalian muka. Teman-teman dan keluarga, selamat datang di pernikahan aku dan Beibei. Beginilah ceritanya sebelumnya. Aku dan tunangannya Sui bertaruh. Siapa yang pernikahannya lebih megah? Kalau dia kalah, dia akan jadi budakku. Nona Yanran akan jadi pembantu di rumah kami. Benarkan Nona Yanran? Memangnya kenapa? Ya sudah. Kalau sudah sampai di sini, baiklah kita minta semua orang menjadi saksi, agar tidak ada yang ingkar janji. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu kalah kamu akan telanjang mengelilingi Longcheng 10 kali? Ah, bercanda, mana mungkin aku kalah. Nggak percaya, tanya aja sama semua orang. Semuanya hari ini di Kota Naga. Pernikahan siapa yang paling meriah? Tentu saja pernikahan Tuan You. Jangan khawatir Nona Yanran. Tuan Su sudah janji pasti datang. Sampai sekarang, masih pura-pura ya Xiao Yanran. Mendingan kamu ngaku kalah sekarang. Aku masih bisa kasih kamu minum anggur pernikahan. Sampai detik terakhir belum tahu siapa yang menang. Kamu? Ayah, aku nggak nyangka kalian benar-benar datang ke pernikahan aku. Jangan mimpi kami mewakili keluarga Xiao datang ke pernikahan kakakmu Xiao Beibei. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, akhiri lelucon ini. Cepat minta maaf sama kakek, dia akan memaafkanmu. Kesempatan ini harus kamu manfaatkan baik-baik. Jangan sampai nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak akan setuju. Aku sudah memilih Sui seumur hidup. Kamu benar-benar nggak bisa diajak ngomong. Kamu itu yang lebih memilih menikah dengan orang cacat daripada menikah dengan anakku. Kamu mau apa? Hahaha. Mau apa bawa 2 orang ini? Bawa pergi, aku mau tanya. Anakku disembunyikan di mana sama kalian? Apa yang kamu bicarakan aku nggak tahu. Hom, jangan pura-pura. Itu hari kalian datang ke keluarga Bai. Dan anakku langsung hilang. Bahkan adikku juga hilang.
Katakan apa yang kalian lakukan. Tentu saja dibunuh. Bai Yu menggoda istriku. Pantas saja dibunuh. Apa hahaha? Karena kalian sudah mengakuinya. Maka tunggu saja masuk neraka untuk menemani anakku. Kakek, Aku sudah kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sui kamu bilang akan datang tepat waktu. Wahai semua bisa hadir di pernikahan adikku. Benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Yo. Nona Ma Ran kami datang ke sini, khusus untuk memberikan hadiah pernikahan. Kenapa mereka lagi? Xiao Yanran, sampai sekarang kamu masih bisa mencuri perhatianku. Sekarang terlihat. Apakah kalian kalah? Hah, apa ini? Meskipun kalian mengundang dewa sekalipun, tidak ada pengantin pria. Pernikahan ini tetap tidak bisa dilaksanakan. Tinggal 1 menit lagi waktu yang baik akan tiba. Kalau Sui tidak datang, kalian akan kalah. Junshang, mengapa Anda belum datang? Aku masih belum menunggunya. Seperti dulu. Hahaha, waktunya sudah tiba. Kamu tunggu saja pelan-pelan. Aku akan masuk untuk melangsungkan pernikahan. Nona Ma Ran, tenang saja. Tuan Su pasti akan datang. Sui kamu sudah berjanji padaku. Akan datang tepat waktu. Ma Ran, aku sudah kembali. Nona Xiao Yanran, apakah kamu mau menikah denganku? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Aku mau. Menghadap Junshang, Nyonya Junshang. Menghadap Junshang, menghadap Nyonya Junshang. Silakan bangun. Dia benar-benar Junshang, bagaimana mungkin? Si cacat ini adalah Junshang. Jangan bicara. Sekarang jelas siapa yang menang. Junshang, aku tidak tahu Anda adalah Junshang. Aku tidak tahu, mohon maafkan aku. Kakak, tolong aku. Dia bilang dia akan membunuhku. Menghadap Junshang. Bagaimana kamu mau melindungi adikmu? Tentu saja tidak. Jika adikku sebelumnya ada kesalahan, harap Junshang memaafkan. Anda ingin menguasai Longcheng lagi, tentu tidak bisa lepas dukungan dari beberapa keluarga besar kami. Kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Apakah kamu mengancamku? Saya tidak berani. Bagus kalau tahu tidak berani keluarga Sukami. Bisa mengangkat beberapa keluarga besar kalian ke posisi sekarang, maka saya pasti bisa menjatuhkan kalian. Tapi melihat beberapa keluarga besar kalian yang telah melayani kota naga selama bertahun-tahun, hukuman mati bisa diampuni. Tapi kesepakatan sebelumnya harus tetap berlaku. Saya. Junshang telah bermurah hati, cepatlah berterima kasih. Terima kasih Junshang atas belas kasihannya. Saya akan berlari mengelilingi kota naga 10 kali. Berhenti, King Niao Huangye. Ikutlah bersamanya. Ingat telanjang bulat. Jangan tutup wajah. Ya Tuan Yo. Silakan seret dia keluar. Mari kita pulang. Ngomong-ngomong beberapa keluarga besar kalian, saya masih akan menghukum kalian. Tapi melihat keluarga Xiao yang telah merawat Yanran selama bertahun-tahun, saya bisa tidak mengambil tindakan. Kelompok lain tunggu saja. Sui, tunggu saja. Sekarang bagaimana HMPH? Bukankah kamu sudah aman sekarang? Ini juga berkat cucu perempuanmu yang baik. Ini bagus kamu sekarang punya dukungan yang kuat. Masih perlu bekerja sama dengan kami teman-teman. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dulu, kita bersama-sama merencanakan menjebak Junshang, membuatnya kehilangan pasukan sehingga dia terpaksa mundur. Kamu pikir dia akan membiarkan kita, bukankah dulu kamu yang menarik saya ke dalam masalah ini? Kalau tidak akan sampai seperti ini.
Sekarang menyesal. Saya ingat keluarga Shao dulu. Menerima banyak keuntungan. Persediaan makanan juga kamu yang putus. Menyebabkan pasukan Longwei kekurangan makanan. Saya hanya ingin menguatkan keluarga Shao kami. Siapa yang menyuruh Junshang waktu itu melarang kami berdagang dengan kota musuh? Bukankah sekarang baik-baik saja? Kota naga juga tidak ada kerugian sudah. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Mari kita bicarakan strategi dengan baik. Sui pasti tidak akan tinggal diam. Kamu tidak perlu ikut 3 keluarga besar kami. Tidak membutuhkan partisipasi dari keluarga kelas 2. Bukankah ini seperti membuang jembatan setelah menyeberang? Ayah, apa yang Anda khawatirkan? Bukankah Sui bilang, dia tidak akan minain tak kilyarga kami? Ya ayah, kita masih punya Ran. Tidak perlu takut. Bodoh, tadi kita tidak melindungi Yan Ran. Kamu pikir Sui akan membantu keluarga kami? Aduh, triknya cukup licik itu untuk memecah belah kita. Lalu bagaimana? Saya akan menemui Yan Ran untuk memohon berhenti. Hal-hal ini bisa dilakukan nanti. Tapi sekarang, saya juga tidak bisa menyinggung 3 keluarga besar. Kita harus menyiapkan jaminan untuk diri sendiri. Begini kamu temukan adik saya. Dia lebih mudah untuk tampil. Sudahkah kamu menemukan anak saya dan adik kedua? FW terus cari. Kakak adik kedua kamu pergi kemana? Yuer tidak bersamamu. Kakak saya tidak berguna. Saya tidak bisa melindungi Yuer adik. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Yuer dibunuh oleh Sui apa? Kakak Sui ini adalah penguasa yang kita fitnah dulu. Dia mencopot jabatan saya dan menyegel informasi. Sekarang saya juga hanya bisa kembali diam-diam. Sui, kamu membunuh anak saya. Saya tidak akan berdamai denganmu, kakak. Jangan gegabah. Sui sudah mendapatkan simbol naga dan harimau. Dia bisa menggerakkan 100.000 pasukan naga. Sudah bukan level kita untuk melawannya, Ming. Dia punya 100.000 pasukan naga, lalu apa? Kita mengendalikan nadi ekonomi kota naga. Kalau saya marah, saya akan mengorbankan seluruh kota naga bersamanya. Jangan takut kecuali terpaksa. Kita tidak akan gegabah. Sekarang saya menggabungkan 3 keluarga besar. Berikan sedikit tekanan pada mereka. Kak, maksudmu? Sekarang Longcheng sedang naik daun. Ada konglomerat misterius menguasai nadi minyak. Aku memutuskan akan berbicara dengan mereka dulu. Suamiku, jadi kamu benar-benar Junshang ya? Ya, apa kamu merasa suamimu hebat? Hebat. Jadi sebelum kita menikah, kamu pergi berperang dan kembali. Ya, tapi lihat aku ini. Tepat waktu kembali. Sui, Ada apa? aku tidak mengizinkanmu mengambil risiko lagi. Qin Yao meskipun tidak bilang padaku, tapi aku tahu itu sangat berbahaya. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Tenang saja. Setelah aku menyelesaikan 3 keluarga besar, aku tidak akan menjadi Junshang lagi. Benarkah? Ya, Junsheng, urusan perusahaan minyak sudah selesai. Kamu bisa langsung menjadi direktur utama. Perusahaan minyak itu yang baru-baru ini muncul tiba-tiba sebagai keluarga keempat Huatian Oil. benar, ini juga aku yang atur. Tapi direktur utama bukan aku tapi kamu. Aku. Jangan tapi-tapi kamu pikir aku tidak tahu. Kamu lulusan sekolah bisnis. Hanya saja situasi Xiao. Tidak punya visi. Baik, aku akan ikuti suamiku. Ya, kamu pergi ke perusahaan dulu. Aku akan urus beberapa hal dengannya. Baik, Kakakku benar-benar punya cara bisa bertemu direktur utama perusahaan minyak. Lalu kenapa dia tidak langsung bertindak?
Bos sekarang tidak nyaman 3 keluarga besar mengawasi. Selama kamu bisa bekerja sama dengan perusahaan minyak, maka keluarga Xiao bisa menyaingi 3 keluarga besar. Perusahaan minyak mengkol dalam semalam. Katanya direktur utamanya. Seorang pemuda. Ya kebangkitan perusahaan ini, 3 keluarga besar. Kehilangan sebagian besar kue. Oh begitu. Baiklah saya pergi dulu tunggu kabar baik dari Anda. Siapa yang tidak punya mata berani menabrak saya? Oh. Wah ternyata dari keluarga Xiao. Menantu laki yang tidak berguna Sui. Kenapa tidak bisa makan? Sampai jadi satpam di sini. Mata mana yang melihat saya sebagai satpam? Benar juga. Lihat saja penampilanmu yang melarat ini. Masa bisa jadi satpam di tempat mewah ini? Mungkin tukang sapu pun menganggapmu kotor. Hahaha. Lebih baik kamu jaga mulutmu. Siapa kamu ini? Sui si sampah. Saya bisa memaki dan memukul sesuka hati. Aduh sakit-sakit ini, perusahaan minyak Huatian. Jika berani berbuat onar akan berakhir buruk. King Niao lepaskan dia. Pak tua kenal saya. Kepala keluarga Xiao adalah kakak saya. Sudah lama dengar kabar si sampah ini akan menikahi Yan Ran. Layakkah kamu? Sepertinya informasi Anda kurang update. Apa maksudnya ini? Tidak ada, saya tidak bicara dengan orang bodoh. Sebentar lagi saya akan menemui direktur perusahaan minyak. Nanti saya akan bilang, untuk memecat satpam brengsek seperti kamu. Kamu akan menemui direktur. Bagus, saya juga akan pergi. Bagaimana kalau bersama? Si lelaki hidung belang ini. Apa hakmu menemui direktur? Hahaha. Karena kamu bilang saya hidung belang maka saya. Kenapa tidak bisa menemui istri kaya saya? Direktur itu perempuan. Dengar omong kosongmu direktur itu jelas. Seorang pemuda saya menyarankanmu. Lebih baik cepat berkemas dan pergi nanti ketemu. Direktur akan memberimu pelajaran ada apa ini. Berisik-berisik di sini. Manajer Gao Wah. Ini bukan paman kedua keluarga Xiao, ya Anda datang. Ini semua berkat kamu. Yang membuat kita bisa bertemu dengan direktur utama. Aku baru saja mau masuk. Ketemu sama satpam brengsek ini dia bilang. Direktur utama itu istrinya. Brengsek orang gila dari mana ini? Berani-beraninya pura-pura jadi satpam, bahkan menghina direktur utama kita. Kau pasti nggak mau hidup lagi cepat pergi dari sini. Aku nggak dengar jelas, kau suruh aku pergi. Apa aku ini seorang manajer? Nggak punya hak buat ngusir orang gila. Benar-benar sombong. Aku akan telepon direktur utama kalian. Suruh dia turun jemput aku. Halo sayang. Aku di bawah gedung kantormu nggak bisa naik. Turun jemput aku dong. Sui aktingmu bagus banget. Berani-beraninya, suruh direktur utama turun jemput kamu. Kau pikir ini rumahmu sendiri ya? Orang gila dari mana ini? Ayo. Usir dia keluar. Aku lihat siapa yang berani. Sayang kamu datang. Direktur Xiao kenal orang ini. Xiao Yanran. Kok bisa kamu? Aku tahu. Kalian pura-pura jadi direktur utama buat nipu aku. Diam, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Ini benar-benar direktur Xiao kami asli. Ini nggak mungkin. Kok kamu jadi direktur utama? Direktur utama kan harusnya laki-laki. Paman bilang benar. Aku memang bukan pemegang saham yang sebenarnya. Lihat aku bilang direktur utama itu laki-laki. Mana mungkin dia? Aku cuma pemegang saham kosong. Yang benar-benar memegang kendali adalah suamiku Sui. Di direktur. Sebelumnya aku nggak tahu. Aku termakan hasutan orang kamu maha besar. Maafkan aku kali ini. Ini nggak mungkin. Manajer Gao ini pelayanannya buruk. Dan menyalahgunakan wewenang pecat saja. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Pergi. Untukmu. Hei Sui. Itu tadi salah paham, mana saya tahu kamu.
adalah direktur perusahaan minyak. Sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Saya juga ingin meminjam sedikit sumber daya perusahaanmu untuk membuat keluarga Xiao lebih besar dan kuat. Kamu pasti tidak akan menolak permintaan kecil ini Keluarga kan? Xiao memang pernah menampung saya berbuat baik pada saya. Sebagai manusia, kita harus tahu berterima kasih. Harus tahu bersyukur. Tapi keluarga Xiao berkali-kali menyakiti saya dan saya terus memaafkan. Saya tidak berhutang pada keluarga Xiao mulai sekarang. Saya Xiao Yanran bukan lagi bagian dari keluarga Xiao. Jadi kamu pulang dan bilang pada kakek, pergi sejauh mungkin dari sini. Xiao Yanran, kamu ini. Jangan pikir karena sekarang kamu kaya, bisa memperlakukan keluarga Xiao seperti ini. Kamu akan dapat balasannya. Tidak dengar istri bilang kalian harus pergi. Mau saya buat kalian merasakan. Apa itu keputusasaan? Kalian tunggu saja. Baguslah Yanran. Semakin punya aura bos. Jangan mengolok-olok saya. Ayo cepat naik 3 keluarga besar Longcheng. Keluarga Zhao dan Yo sudah menunggu saya di ruang rapat. Mereka ini. Saya belum cari mereka, malah mereka yang datang sendiri. Biarkan sekretaris yang temui mereka dulu. Ayo kita pergi. Direktur ini benar-benar punya gaya ya. Kami sudah menunggu. Saudara Zhao, tenanglah. Saya punya lebih banyak modal untuk melawan Sui tapi. Oh, direktur sudah datang. Apa ada urusan penting yang membuat kalian datang hari ini? Tentu saja urusan penting. Ambil itu, lihat sendiri. Saya tidak punya waktu untuk melihat. Kalau ada apa langsung saja katakan. Kamu. Maaf telah menyita waktu berharga Anda. Maka saya akan bicara singkat. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Anda di Longcheng ini adalah bintang baru. Meskipun menguasai urat nadi minyak. Tapi di tempat seperti Longcheng yang penuh orang berbagai macam. Juga membutuhkan dukungan kuat dari belakang layar. Membantu Anda melebarkan saluran. Bahkan memperluas keluar kota. Apa menurutmu benar begitu? Sepertinya ada benarnya apa yang kamu katakan, tapi bagaimana caramu bekerja sama denganku? Kami berniat memberikan 10% daratan dan perairan di Longcheng. Dan sektor laut sebagai pertukaran denganmu. Lalu bagaimana caraku bertukar dengan kalian? Sangat sederhana, menjadi keluarga keempat terbesar di Longcheng. Sekaligus membentuk komunitas kepentingan bersama kalian. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Apa katamu? Di mana menurut Anda tidak cocok? Kita bisa membicarakannya Hanya kan? segini saja ketua direksi kami. Tidak tertarik. Sui. Kenapa kamu? Hormat kepada yang mulia. Tidak perlu formalitas, hari ini aku datang dengan identitas biasa. Untuk bernegosiasi kerjasama dengan Huatian Petroleum. Tepat sekali Tuan Muda Su sudah mencapai kerjasama dengan kami dan bisa menjamin kelancaran distribusi kami di Longcheng. Kami sudah mencapai kesepakatan. Kalau begitu maksud Tuan Muda Su adalah kita bisa bersaing secara adil. Begitulah seharusnya. Saat ini Tuan Muda Su baru mengambil alih Longcheng. Mungkin belum bisa menunjukkan itikat baik yang berarti ya. Apa maksudmu? Mungkin ketua dewan tidak tahu. Di Longcheng ini, keluarga Yo kami kekurangan banyak hal. Tapi tidak kekurangan uang. Jika ketua dewan suka yang sudah jadi, maka keluarga Yo kami bisa juga memberikan harga yang setara dengan janji Tuan Muda Su. Bahkan saya bisa memberikan 2 kali lipat. Betul, kami tidak kekurangan uang. Kalian? Presdir, kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Kau tidak boleh ingkar janji. Di dunia bisnis yang menang adalah yang menawar tertinggi. Bagaimana kalau kita adu penawaran? Atau lupakan saja. Lupakan apa? Saya tawar 3 kali lipat. Apa kita harus pertimbangkan untuk kembali dan tanya pada Kak Bai? Uang segini masih bisa saya tanggung. Sui yang miskin itu. Dia tidak akan bisa menawar tinggi. Bahkan jika saya naikkan beberapa kali lipat, saya masih bisa membayarnya. Empat kali lipat ini. Apa Tuan Su mau menaikkan tawaran? Saya tawar 5 kali lipat. Sayang, jangan main-main. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Bagaimana Tuan Su? Tidak bisa menawar kalau begitu. Lebih baik Anda mundur saja. Jangan harap.
Apa? Baru saja bilang persaingan yang adil. Sekarang mau pakai status untuk menekan kita. Kau. Lihat saja nanti kita pergi. Keduanya benar-benar pahlawan. Di kota naga ini, banyak orang hebat yang bersembunyi. Hahaha, mana mungkin. Presdir terlalu memuji di kota naga ini. Tidak ada yang bisa menandingi. 3 keluarga besar kami dalam hal uang. Mari kita tanda tangani kontrak ini hari ini. Lalu bayar saya 8 miliar. Apa 8 miliar? Benar Tuan Su berjanji pada kami, untuk membayar 2 miliar. Bukan kita tidak punya uang sebanyak itu. Apa Anda bercanda? Brengsek, apa maksudmu? Baru saja membuat Tuan Su pergi sekarang kau mau ingkar janji. Bukan kita tidak bermaksud begitu. Lalu bagaimana kalau ingkar janji? Coba cari Sui kembali, saya tidak percaya. Dia mau bekerja sama dengan orang licik sepertimu. Oh, Sekarang kita sudah merusak semuanya. Sui dan kerja sama minyak. Juga bisa dibilang tujuan tercapai. Ngapain sampai habis-habisan? Buat keluarin 8 miliar itu. Maaf banget. 8 miliar terlalu tinggi. Kami nggak sanggup bayar. Anda cari kerja sama lain aja deh. gak apa-apa kalian gak kerja sama. Aku bakal cari keluarga baik. Keluarga baik itu juga punya kami. Pak Direktur, maksud Anda apa ini? Kalau boleh aku kasih tahu, kemarin keluarga baik sudah menghubungi aku, bahkan janji kasih aku industri darat dan laut semuanya. Cuma syarat yang mereka kasih terlalu berat. Hanya boleh kerja sama-sama keluarga baik dan minta aku dukung keluarga baik. Kalau 2 keluarga ini nggak jujur, ya udah kita nggak kerja sama aja. Bukan. Abang baik ini maksudnya apa? Bagus juga kamu baiki berani-beraninya. Main belakang dan tusuk kami padahal tahu. Industri darat dan laut ITU milik kita berdua. Pilar industri kita. Gimana ini, jangan sampai dia menang. Pak Direktur, 8 miliar kami bayar. Bukan Pak Yo. Udah tanda tangan. Suamiku, kamu memang hebat, bisa mikirin. Cara kayak gini nggak cuma bikin mereka rugi besar, tapi juga hancurin aliansi mereka. Kamu ngeledekin aku lagi. Pak Direktur, kita selanjutnya ngapain? Apa beneran mau kasih kontrak minyak ke keluarga Yo? Tentu aja kerjasama dan kita harus umumin dengan gembar-gembor, aku mau. Semua orang di Longcheng tahu kerja sama kita dengan Yoki. Apa maksudmu? Aku cuma mau lihat mereka saling bunuh. Bu Liu, 3 hari lagi. Kau janjian sama Pak Bai yang terhormat. Kasih tahu dia kita mau kerja sama lebih dalam. Kakek, ini semua salah Sui si sampah itu. Pernikahan aku sama Yohua sekarang dibatalkan, gimana ini? Udah bisa nggak kamu diam? 3 keluarga besar aja susah nahan diri. Nggak jadi nikah itu malah bagus. Aku nggak peduli. Kenapa Xiao Yanran bisa nikah lebih baik dariku? Aku kan putri tertua keluarga Xiao. Sekarang dia malah mencuri perhatian, kamu tahu nggak? Keluarga-keluarga di Longcheng ngomong apa tentang aku? Wanita yang dicampakkan, malu dong aku. Sudahlah, ini saatnya mikirin malu. Kalau Sui balas dendam sama kamu, kamu bisa kehilangan nyawa. Si Xiaomo ini nggak tahu kabarnya kemana. Disuruh ngubungin ke Huatian Oil, sampai sekarang nggak ada kabar. Untuk sementara kamu tinggal di sini aja. Nanti kalau sudah aman baru kamu boleh keluar. Udah kayak gini ngapain juga kamu suruh aku keluar? Kan ada istilah sehari jadi suami istri 100 hari jadi keluarga. Nggak bisa gara-gara Sui kita berdua dipisahin paksa. Aku juga nggak mau, sayang. Tapi sekarang, keluarga Yo dan Xiao itu musuhan. Kakakku nggak bakal setuju. Semuanya salah Sui dan Xiao Yanran. Mereka yang memisahkan kita. Aku ada ide. Asal kita bisa ngilangin Sui, keluarga Xiao sama keluarga Yo bisa jadi sekutu lagi. Dan kita berdua bisa terus bersama. Benar juga. Kamu ada ide apa? Dia Gon Junsheng. Kita nggak bisa melawannya.
Junshang atau bukan asal kita bisa pegang kelemahannya. Dia pasti bisa kita taklukkan. Kamu ada cara. Benar juga, tunggu aja. Aku sekarang cari Paman Leopard. Hidup yang kayak gini tenangnya. Kok kamu pengen ke medan perang lagi? Selalu aja mikirin perang. Bukan maksudku. Aku suka hidup kayak gini. Sama orang yang aku cintai. Hidup tenang-tenang aja enak kok. Kalau gitu kamu nggak boleh kabur seumur hidup. Kayaknya itu harusnya aku yang bilang. Aku nggak akan ninggalin kamu. Ngomong-ngomong, kamu haus nggak? Aku beliin air buat kamu. Oke. King Yao Mama diculik. Temukan siapa pelakunya dan hancurkan dia. Bermain hantu. Keluar Yohua, aku tahu itu kamu. Sui hebat juga. Ternyata kamu bisa menebak itu aku. Kamulah yang menculik Mama. Bagaimana kamu masih mau membunuhku? Sudah lama buang-buang tenaga. Cuma ada beberapa orang lemah. Benar-benar tidak tahu diri. Aduh. Kamu masih pura-pura ya. Orang-orang ini, aku pinjam dari Bang Bao. Semuanya mantan tentara bayaran. Meskipun kamu adalah Junshang, bisakah kamu mengalahkan mereka? Cepat katakan di mana Mama. Aku bisa membiarkanmu hidup. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Mau tahu ya? Ayo berlutut. Merangkak dari bawah celanaku. Kalau aku senang akan kuberitahu. Cari mati. Brothers serang. TM. Tidak mungkin. Kamu licik. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku sengaja menyiapkan cadangan. Ini obat lumpuh yang kubeli mahal. Bagaimana rasanya? Tubuh lemas ya? Masih mau memukulku? Bukan. Tubuh lemas ya? Pergi. Aduh Sui. Yohua. Memanggil kakek kenapa tadi? Sombongnya mana? Yohua. Tanya terakhir di mana Mama. Aku tidak tahu. Aku tanya sekali lagi. Salah jawab mati. Tahu-tahu di gudang lama kota tua. Kalian siapa mau apa? Pantas saja disebut si cantik nomor 1 di Longcheng. Bener-bener bikin gak bisa berhenti nih. Kak Leopard. Nah cewek ini sekarang jadi tanggung jawabmu. Xiao Beibei, ternyata kamu ya. Lepasin aku. Xiao Yanran. Kamu dari kecil sampai gede. Selalu aja ngalahin aku, semua cowok suka sama kamu. Tapi aku ini putri tertua keluarga Xiao. Kamu cuma anak angkat, apa hakmu? Emang karena muka kamu ya? Tapi gak apa-apa, Kak Leopard itu dikenal baik banget, setiap cewek yang dia suka pasti mati mengenaskan. Nikmatin aja deh.
Beresiko banget kamu giniin aku, Sui pasti nggak bakal biarin. Sui ya kayaknya dia sekarang. Sudah susah sendiri. Kak Leopard adikku ini serahkan sama kamu. Jangan kasar ya sama dia. Masih si Chen yang jujur. Aku cuma pinjam beberapa orangnya. Dia langsung baik banget sama aku. Cantik biar kakak kasih tahu. Gimana rasanya nikmat banget. Jangan buru-buru abis aku nikmatin. Baru kalian cobain makasih ya kak. Bentuk tubuhnya bikin greget nih. Tolong lepasin aku, tolong jangan. Ini wilayahku. Kamu mau panggil siapa lagi buat nyelamatin kamu? Tolong lepasin aku. Kamu cari mati. Siapa berani masuk ke wilayahku? Sui. Kamu cari mati. Kamu ternyata nggak mati. Kak Leopard lepasin Xiaoyanran. Dia adalah Jun Shang. Kak Leopard kamu berani melukai putra tertua keluarga Yao. Sampai dia nggak bisa ngomong jelas. Kamu tahu aku siapa? Kak Leopard jangan banyak omong. Cepetan bunuh Sui biar Xiaoyanran jadi cuekmu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan Yanran, aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani lancang di wilayahku, jangan kira. Jangan kira dengan melukai beberapa temanku. Kamu sudah tak terkalahkan. Jadi kamu itu Bang Leopard berani sekali. Mengganggu wanitaku kamu cuma pencuri kecil saja. 10 nyawamu pun tak cukup untuk membayarnya. Teman-teman serang. Sui cepat pergi, jangan pedulikan aku. Yanran tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Sekuat itu. Apakah ini masih manusia? Dia baru saja terkena obat pelumpuhku apa? Obat pelumpuh yang kuberikan padamu. Sui jangan pedulikan aku, cepat pergi. Tenang Yanran. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Inikah kekuatan Jun Shang? Jun Shang apa tidak mungkin? Jun Shang Sui Dewa Perang, tidak mungkin teman-teman serang. Jangan mendekat. Lepaskan Yanran, aku akan membiarkanmu hidup. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Bawahan terlambat datang menyelamatkan, mohon Jun Shang memaafkan. Selesai semuanya, sudah selesai. Jun Shang tanganmu. Tidak apa-apa. Sekarang kamu tahu siapa aku. Jun Shang tidak mungkin. Dia sudah mati 3 tahun yang lalu. Kamu tahu kejadian 3 tahun lalu. Aku tidak tahu. Bahkan jika kamu benar-benar Jun Shang, aku tidak takut padamu, wanitaku ada di tanganku. Segera siapkan helikopter, aku ingin meninggalkan Longcheng. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Tidak ada helikopter. Di luar ada beberapa mobil. Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi. Sui tunggu saja, aku akan balas dendam. Ikut aku. Lepaskan aku. Semuanya sudah baik Yanran. Sui, kamu membuatku sangat takut. Sakit. Kamu juga tahu sakit ya Jun Shang. Jun Shang juga tidak bisa seperti ini. Jun Shang juga tidak bisa. Jangan sampai mengorbankan nyawa seperti ini. Saya mengerti, lain kali tidak akan lagi. Lapor Jun Shang, Xiao Bei kabur. Dia tidak akan bisa kabur, suruh anak buah kita sambut dengan baik. Baik. Jun Shang. Saya salah Jun Shang, saya mengecewakanmu. Saya tidak tahu diri, maafkan saya. Anda yang mulia, jangan ingat kesalahan orang kecil, kasihanilah. Baru saja kamu masih ingin membunuhku bukan? Saya salah, saya bukan manusia. Saya salah, maafkan saya. Patahkan kakinya. Jun Shang, kasihanilah. Saya tanya sekali lagi. Peristiwa 3 tahun lalu kamu tahu berapa banyak? Saya tidak tahu. Masih keras kepala kalau kamu tidak mau bicara. Langsung bunuh saja. Baik.
Saya bilang Junshang saya sebenarnya adalah seorang kepala rumah tangga keluarga Yao, karena tidak sengaja mendapatkan bukti. Keluarga Xiao dan 3 keluarga besar menjebakmu. Jadi mereka tidak berani membunuhku membuatku menjadi preman lokal. Saya juga selalu membantu 3 keluarga besar bekerja. Kamu punya bukti. Ya, Baik. Asalkan kamu menyerahkan bukti itu padaku, aku bisa memaafkanmu. Dan memberimu sedikit uang-uang ini. Cukup untukmu meninggalkan Longcheng. terima kasih Jun. 3 keluarga besar kali ini. Lihat bagaimana aku menghabisi kalian. Apa? Kamu bilang keluarga Shao dan Yao diam-diam bekerja sama denganmu. Lalu juga ingin menyerahkan bukti 3 tahun lalu pada Sui. Kepala keluarga Bai, jangan terlalu emosi. Dari mana Direktur Liu mendapatkan kabar ini? Jangan-jangan hari ini ingin menggunakan bukti ini. Tolong utusan Liu jangan tersinggung untuk memeras keluarga kami Bai. Belum lagi apakah aku punya bukti atau tidak. Aku menyerahkan bukti ini pada Sui. Apa untungnya bagiku? Lalu sebenarnya kamu ingin apa? Hari ini aku datang untuk berunding kerjasama dengan kalian. Kerjasama apa kerjasama? Aku ingin membeli pabrik pengolahan bahan baku kalian. Presiden Liu benar-benar pandai memilih. Pabrik pengolahan bahan baku adalah tulang punggung ekonomi keluarga Bai. Jika Anda mengambil pabrik pengolahan kami, keluarga Bai pasti akan hancur. Saya tidak bermaksud mengambil pabrik pengolahan Anda. Hanya ingin berinvestasi saja. Selama kepala keluarga Bai setuju, saya bisa menyediakan bahan baku yang lebih murah dari keluarga Yao dan Shao. Kita bisa mencapai kemakmuran bersama. Membagi rata pasar bisnis di seluruh Longcheng. Apakah Anda ingin saya tidak mengambil bahan baku dari keluarga Yao dan Shao? Kakak, ini tidak boleh dilakukan. Ini sama saja dengan merusak hubungan dengan keluarga Yao dan Shao. Sampai sekarang masih memikirkan merusak hubungan. Ketika keluarga Yao dan Shao mengajak saya bekerja sama, mereka juga meminta saya untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Bai. Tidak masuk akal. Saya sedang baik kepada keluarga Zhou dan Zhao. Tapi mereka malah memperlakukan saya seperti ini kakak. Saya selalu merasa ada yang aneh. Keluarga Yao dan Shao sebenarnya adalah bagian dari aliansi bisnis kita. Bagaimana bisa tiba-tiba berbalik arah? Benar Presiden Liu. Setelah setuju bekerja sama dengan mereka, mengapa Anda memilih bekerja sama dengan saya? Ini, Apakah mereka ingin memecah belah? sampai saat ini, saya akan jujur saja. Di belakang saya ada kekuatan dari Kota Utara. Dulu Anda dan Kota Utara kami membuat kesepakatan. Menjebak Junshang hanya untuk pertukaran bisnis dan berbagi sumber daya, tapi selama ini, saya menemukan bahwa keluarga Yao dan Shao dalam pertukaran bisnis ingin mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi kekuatan di belakang saya memutuskan untuk menghapus kedua keluarga itu. Tidak menyangka. Mereka masih berani melakukan ini. Apakah kepala keluarga Bai? Anda juga mengambil banyak keuntungan. Bagaimana mungkin keluarga Bai kami selalu setia? Tidak akan melakukan hal yang merugikan kepentingan Kota Utara. Presiden Liu, apa buktinya? Anda adalah kekuatan dari Kota Utara. Kepala keluarga Bai, apakah orang Anda sengaja membuat masalah? Apakah keluarga Bai juga bersiap melawan kami dari utara kota? Wah, adik saya memang selalu bicara langsung. Tolong jangan tersinggung ya. Tapi apa yang dia katakan memang ada benarnya juga. Kalau begitu silakan Anda lihat sendiri. Oh, ternyata utusan Liu. Sebagai permintaan maaf, saya bersedia memberikan 2 miliar sebagai kompensasi. Kerjasama kita akan terus berlanjut. Saya bersedia memberikan 50% saham pabrik. Tolong Yudesen Liu Jiangan Tersegang. Kakak, jangan, ini bukan urusanmu. Anda bisa pergi. Yudesen Liu. Adik saya memang begitu sifatnya. Tolong jangan tersinggung ya. Ini baru benar. Saya bekerja sama denganmu karena kesetiaan keluarga Bai, Yao dan Qi. Kalau mereka tahu kita bersatu, pasti akan memisahkan kita. Mungkin juga akan bekerja sama dengan Sui. Dan akhirnya akan menikam saya dari belakang. Kalian harus hati-hati. Terima kasih atas peringatan utusan Liu dengan bantuan Anda. Saya pikir bahkan 10 Sui bukan lawan kita. Benar-benar 3 hari lagi. Kami dari Huatian Oil akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan daftar mitra Longcheng. Setelah diumumkan keluarga Bai, dengan dukungan kekuatan utara kota, Sui tidak akan berani berbuat apa-apa. Wah. Terima kasih banyak utusan Liu. Saya pasti akan berjuang mati-matian untuk utara kota. baiklah, saya akan pergi dulu. Selamat jalan utusan Liu. Kamu selidiki keluarga Yao dan Zhao, lihat apakah mereka benar-benar mengkhianati saya. Jika benar,
Saya akan membuat mereka mati tanpa keturunan. Bos Yao, kenapa sendirian minum di sini? Kamu masih berani muncul di depan saya. Kenapa tidak berani? Jangan kira karena kamu adalah Junshang. Kami takut padamu. Saya tahu kamu tidak berani menyentuh kami. Kami adalah pilar bisnis Longcheng. Bukan aku takut sama kalian. Tapi membunuh kalian terlalu mudah. Aku mau kalian menderita lebih dari mati. Menderita lebih dari mati kamu. Aku lupa nanya. Kakimu adikmu masih baik-baik aja. Kaki adikku. Itu kamu yang patahin. Sui. Kamu cari mati. Bicara baik-baik aja. Jangan maksain diri. Bos Yao. Kamu tahu apa yang bikin orang paling putus asa? Yaitu dimainin di telapak tangan. Tapi nggak sadar. Maksud kamu apa? Sampai segini aku nggak bakal sembunyiin lagi. Huatian Oil milikku. Terima kasih untuk 8 miliar kamu. Kamu. Busuk. Sekali nggak kaget. Permainan kita baru aja mulai. Ada orang. Bawain aku air. Ada orang. Bye-bye Ki. Kok kamu ada di rumahku? Yo Lian Xiong. Kamu berani banget. Bisa-bisanya hianatin aku. Kamu yang duluan hianatin aku. Kamu berhentiin bahan baku aku. Niat kamu apa? Kamu tahu nggak akibatnya kalau hianatin aku? Kamu mau apa? Kamu nggak nanya diri sendiri udah ngapain aja? Kamu bunuh Bang Leopard. Terus kasih bukti ke Sui. Nggak ada Bang Bai. Aku nggak jual kamu. Sudah nggak usah ngomong. Aku udah tahu semuanya. Aku lihat sendiri kamu minum sama Sui. Kamu masih mau cari alasan. Bang Bai ini semua rencana Sui. Dia mau rusakin hubungan kita. Hubungan kita. Kita ini hubungan apa sih? Benar maka Huatian Oil adalah milik Sui. Dia juga menipu saya 80 miliar. Bagaimana kamu tahu? Sui yang memberitahu saya. Benar-benar lucu. Ternyata benar apa yang dikatakan utusan Liu. Kamu sudah bekerja sama dengan Sui sejak lama. Dan sengaja merusak aliansi saya dengan grup Huatian. Mimpi bukan. Bro Bai, kamu harus percaya padaku. Saya sudah mengikuti kamu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang merugikan kamu? Saya bersumpah kepada langit. Apa yang kamu katakan benar. Sepertinya saya salah menuduhmu. Benar Bro Bai. Saya tidak percaya satu kata pun yang kamu katakan. Karena saya tidak percaya pada sumpah. Sisanya serahkan pada kalian. Ya. Oh ya, jangan lupa. Ada juga keluarga Shao. Apa yang kamu katakan? Keluarga Yao dan Zhao telah dihancurkan. Baiki ini benar-benar kejam. Kalau bukan karena saya mendengar rekaman. Dan mengetahui kekuatan kota utara sebelumnya. Serta mendapatkan kepercayaan Baiki. Dia tidak akan bertindak sekejam itu. Tapi dia tidak tahu dalam pertempuran perbatasan kali ini, kekuatan kota utara telah kita hancurkan. Mereka tidak akan menyerang lagi dalam 50 tahun. Tuanku bijaksana. Setelah mereka dihancurkan, aset mereka dikendalikan oleh Huatian Oil. Dengan Huatian Oil Baiki tidak akan curiga.
Oh ya, bagaimana dengan konferensi pers? Sudah siap. Kerja bagus. Kali ini saya pasti akan menghancurkannya. Untuk membalas dendam saudara dan kakek saya yang telah meninggal. Bagaimana dengan keluarga Xiao? Keluarga Xiao. Karena keluarga Xiao juga terlibat. Maka biarkanlah situasi Xiao menyaksikan era baru kota naga kita. Kirimkan undangan kepada mereka, pastikan mereka datang. Ya. Tenang. Kali ini kita pasti menang. Wah, tidak menyangka keluarga Xiao bisa masuk ke tempat sekeren ini. Hari ini adalah konferensi pers grup Huatian Petroleum. Entah ada keluarga Xiao atau tidak. Pasti ada kalau tidak. Kenapa kita bisa dapat undangan untuk datang ke sini? Keluarga Xiao macam apa bisa layak? Tuan Bai, jangan bicara kasar begitu. Apakah hanya kalian yang boleh masuk? Kami tidak boleh datang HM. Kali ini grup Huatian hanya akan bekerja sama dengan keluarga Bai. Kalau kalian paling cuma jadi pelengkap. Camel, mending makan saja di sini. Semuanya datangnya awal sekali. Sui, Bagaimana bisa Ran datang dan membawa Sui juga? Sui, kamu datang buat apa? Ada undangan, tidak langsung masuk saja. Tidak ada undangan, tidak boleh datang. Saya sebagai Junxiang. Mana ada tempat yang tidak bisa saya datangi. Itu menantu saya. Tapi Junxiang, yang punya 100.000 pasukan Long Wei. Kalau kamu berani menghina keluarga Xiao, menantu saya satu jari saja bisa mencekik kamu mati. Junxiang macam apa Sui? Saya kasih tahu. Bahkan kalau kamu benar-benar Junxiang, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tahu di balik Huatian Petroleum ada kekuatan apa? Itu Bei Cheng. Hari ini, grup Huatian akan mengumumkan kerja sama dengan keluarga Bai. Berani kamu sentuh saya, berarti melawan Bei Cheng. Sekarang kamu berdiri di tanah Longcheng. Bei Cheng kecil macam apa bisa apa-apa sama saya? Sui, jangan kira saya tidak tahu. Pasukan Long Wei kalian dalam pertempuran ini kehilangan lebih dari separuh. Kalau Bei Cheng mulai perang lagi, kalau tidak bisa menahan, kali ini saya yang menang. Setelah grup Huatian bekerja sama denganku, maka aku bisa membunuhmu. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa mungkin demi kamu? Aku mengabaikan seluruh rakyat Longcheng. Apa? Ternyata kamu ini raja yang kosong. Xiao Yanran, aku kira kamu mengandalkan. Siapa sih? Ternyata masih sampah. Wu Haiyan, apa yang kamu bicarakan? Apakah yang aku katakan salah? Keluarga kami Xiao membutuhkan seseorang yang kuat. Seperti dia yang membawa sekelompok orang tua dan cacat, dan tidak punya uang sampah. Apa gunanya kita membutuhkannya? Tidak apa-apa, Emaran. Biarkan saja orang-orang yang tidak punya otak ini. Tidak masalah. Kepala keluarga Bai, tadi sikap kami kurang baik. Maaf atas kesalahan kami. Setelah kamu mencapai kesepakatan dengan Bei Cheng, bahwa kami keluarga Xiao, kami dan mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Haiyan, Apakah yang aku katakan salah? benar, keluarga kami Xiao selalu hanya menyimpan orang yang berguna untuk keluarga. Xiao Bei tiba-tiba gila, langsung aku kirim ke rumah sakit jiwa. Kepala keluarga Xiao benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Aku pikir kamu tidak baik padaku, hanya karena aku anak angkat. Tidak, ternyata kamu memperlakukan anak kandung sama jahatnya. Lalu bagaimana asalkan untuk keluarga Xiao? Aku bahkan bisa menjual anak kandungku sendiri. Kepala keluarga Bai, mulai sekarang keluarga kami Xiao akan mengikuti perintahmu. Hahaha. Kepala keluarga Xiao memang tahu situasi. Begini. Berikan Xiao Yanran padaku untuk menghangatkan tempat tidur. Aku akan mengakui keluarga Xiao. Kepala keluarga Bai, Tuan Bai. Sulit sekali kamu tertarik pada anak kami Ran. Ran, cepat ke sisi kepala keluarga Bai. Cukup. Sebelumnya ayah salah padamu. Meskipun kamu hanya anak angkat, tapi sekarang ayah ada di pihakmu dan mendukungmu. Tianlong, apa yang kau katakan? Tidak ada keluarga baik keluarga kita Xiao.
Kau diam, jangan pikir aku tidak tahu. Kau memberi obat pada Ran wanita jahat kau. Aku akan menceraikanmu. Kau gila ya? Anak durhaka, kau akan diusir dari keluarga Xiao. Bagaimana dengan keluarga Xiao yang tidak tahu malu ini? Aku tidak mau jadi bagiannya lagi. Hari ini terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua dalam konferensi pers grup Huatian. Nah, hari ini ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada kalian semua. Dengan resmi perkenalkan Ketua Grup Huatian kami. Apa yang terjadi ini? Halo semuanya, saya Su Yi, Ketua Grup Huatian. Bagaimana mungkin? Bagaimana Su Yi bisa jadi ketua grup Huatian? Saya bukan hanya Ketua Grup Huatian. Saya juga penguasa Longcheng. 3 tahun lalu saya difitnah. Dan menyebabkan 20.000 prajurit Longwei gugur. Semua ini ulah 3 keluarga besar Longcheng. Dan keluarga bayi kalian bersekongkol dengan kekuatan utara. Dan membunuh kepala keluarga You dan Zhao. Saya punya buktinya. Sebagai penguasa saya umumkan penangkapan Bai Qi untuk diadili secara hukum. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin kalah. Dan keluarga Xiao kalian juga terlibat dalam kejahatan. Tapi mengingat usia kalian yang sudah lanjut, serahkan aset keluarga kepada Xiao Tianlong untuk dikelola. Ayah, Hari ini saya juga ada satu hal untuk diumumkan. Saya akan mengundurkan diri sebagai penguasa dan menyerahkan posisi ini kepada Jenderal Huang Ye untuk dikelola. Ran mulai sekarang. Saya tidak akan meninggalkanmu. Su Yi, mati kau. Ran.